Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 11 IIK 1 dan IIK 2. Untuk materi qiraat, kita sampai pada al-i'rab al-mahalli pada halaman 35. Perlu kita ketahui bahwa i'rab itu sendiri apa sih? I'rab adalah perubahan akhir suatu kata dikarenakan adanya amil yang masuk pada kalimat tersebut, atau dikarenakan perbedaan jabatan dalam suatu kalimat. Umpamanya di situ ada kata benda yang berada di awal kalimat, maka di situ adalah porsinya sebagai mubtada, dan mubtada harus berupa rafa, dan biasanya tanda rafanya adalah menggunakan dhammah. Itulah i'rab. Sedangkan i'rab mahalli yaitu di situ jabatannya sebagai i'rab, tetapi hanya menempati saja, ya, tidak ada tanda yang di situ menunjukkan bahwa itu adalah sebuah i'rab. Itu namanya i'rab mahalli. Kalau bingung langsung masuk pada contoh saja. Al-amthilatu. Nomor 1, perhatikan. Anta rajulun muhadzabun. Anta utawi sira rajulun iku wong lanang muhadzabun kang terdidik. Perhatikan kata anta. Anta adalah jabatan kalimatnya, posisinya sebagai mubtada, yang seharusnya mubtada itu adalah al-ismu marfu'un fi awalil jumlah. Mubtada itu harusnya adalah rafa, isim yang dibaca rafa yang bertempat pada awal kalimat, itu namanya mubtada. Pokoknya setiap isim. Sedangkan anta ini termasuk isim yang di situ jabatan kalimatnya sebagai mubtada harusnya menggunakan i'rab rafa. Tetapi di sini anta tetap dibaca anta, tidak dibaca antu. Itu ya. Anta rajulun muhadzabun. Anta utawi sira. Berarti kata anta sebagai mubtada yang di situ tidak kelihatan tanda rafa'nya. Yang di situ bacanya tetap anta karena anta adalah mabni, ya, selamanya dibaca anta. Itulah yang dinamakan al-i'rab al-mahalli. Posisinya sebagai mubtada, tetapi di situ tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa di situ jabatan kalimatnya sebagai mubtada yang ditandai dengan i'rab rafa. Posisinya seperti apa? Anta mahal rafa, berarti anta itu mahal rafa, menempati jabatan dari rafa, itu ya. Anta sebagai al-i'rab al-mahalli atau mahal rafa, kayak gitu aja. Kalau mentarkib berarti anta mahal rafa rajulun, khobar marfu'un, khobar yang dibaca rafa, muhadzabun naat dari kata rajulun, itu ya. Paham ya? Terus nomor 2, sa'atu bantu sapa ingsun haula'il masakini ing pira-pira wong akehe wong miskin. Sa'atu bantu sapa ingsun haula'i. Kata haula'i sebenarnya jabatan kalimatnya adalah sebagai objek atau maf'ul, tapi di situ tidak ada tanda nasabnya, tetap dibaca haula'i, itu ya, karena haula'i adalah mabni. Mabni itu apa? Mabni adalah kata yang selamanya utuh, walaupun jabatan kalimatnya berbeda. Anta selamanya dibaca anta, tidak mungkin antu, tidak mungkin dibaca anta, tidak mungkin, ya. Sama juga seperti haula'i, selamanya dibaca haula'i. Itulah yang dinamakan mabni, ya. Contoh nomor 2, sa'atu bantu sapa ingsun haula'il masakini ing pira-pira wong akehe wong miskin. Mengkono-mengkono wong miskin. Haula'i itu artinya mereka, ya. Kata haula'i jabatannya harusnya sebagai maf'ul bih, yang dimana maf'ul bih itu adalah nasab
yang biasanya tanda nasabnya adalah menggunakan harokat fathah. Tetapi di sini kata haulai adalah mabni yang fungsinya sebagai mubtada, yang fungsinya sebagai maf'ul bih, tetapi di situ tidak ada tanda i'rab nasabnya. Berarti posisinya sebagai apa? Mahal nasab itu ya. Sa'ada fi'il, fa'ilnya dhamir tu, terus maf'ul bihnya adalah haulai, yang di situ adalah mahal nasab, menempati tempatnya nasab. Terus nomor 3, ataftu ala hadzal maridi. Ataftu, saya merasa kasihan, saya merasa iba, ala hadzal maridi, terhadap orang sakit ini. Perhatikan kata hadza. Walaupun di situ sebagai majrur atau diawali dengan huruf jar ala, tetapi kata hadza adalah mabni, maka tetap dibaca hadza, tidak hadhi, gitu ya. Itulah yang dinamakan al-i'rab al-mahalli. Di situ jabatannya sebagai majrur, tetapi hanya mahallu jarrin, menempati tempatnya i'rab jar. Untuk cara bacanya tetap mabni atau masih utuh. Nah, mungkin ala hadhi, itu ala hadza sebagai mabni yang selamanya tetap dibaca hadza walaupun diawali oleh huruf jar. Kata hadza sebagai mahallu jarrin adalah i'rab yang hanya menempati tempatnya jar. Nomor 4, la tashrabanna al-ma'a al-kadira. La tashrabanna, janganlah sekali-kali kamu minum al-ma'a ing banyu al-kadira yang kotor. Janganlah sekali-kali kamu minum air yang kotor. Perhatikan kata tashraba itu fi'il mudhari yang seharusnya ketika ada lam nahi atau lam larangan, lam nahi yang fungsinya untuk melarang, maka seharusnya di situ adalah i'rabnya sukun atau jazm. La tashrab, la taqra, la taktub, janganlah kamu menulis. La tajlis, janganlah kamu duduk. La taqra, janganlah kamu membaca. Itulah lam nahi yang di situ menjazmkan fi'il mudhari. Tetapi di sini la tashrabanna tetap dibaca fathah walaupun diawali oleh lam nahi. Karena apa? Tashrabanna ketika fi'il mudhari disambung dengan nun taukid, maka selamanya mabni fathah. Walaupun di situ diawali oleh lam nahi atau lam yang fungsinya melarang, yang seharusnya mensukunkan fi'il mudhari'nya, tetapi di situ karena tashrabanna ada nun taukid, maka selamanya mabni fathah. Itu ya, berarti tashrabanna sebagai mahallu jazmin, menempati i'rabnya jazm. Itulah yang dinamakan al-i'rab al-mahalli. Perhatikan keterangan di bawahnya. Al-bahthu, kalimat anta fil mithalil awal, pada contoh yang pertama, mubtada'un itu sebagai mubtada', walam tadhar, dan tidak kelihatan, alaiha, pada contoh di atas, contoh anta di situ ya, ad-dhammah, tanda dhammah. Harusnya mubtada' kan biasanya tandanya dhammah. Li'annaha, karena mabniyatun, li'annaha mabniyatun, karena di situ kata anta adalah sebagai mabni atau yang tidak pernah berubah, selamanya masih utuh. Walau anna isman mu'araban, walaupun di situ mubtada itu adalah mu'rab. Mu'rab itu apa? Yang bisa berubah kayak gitu ya. Halla mahalliha, yang menempati tempatnya mubtada.
mubtada. Lakana marfu'an yang seharusnya itu adalah rafa. Bid dhammati dengan dhammah. Walidzalika oleh karena itu yuqalu dikatakan fi i'rabiha dalam i'rabnya innaha mabniyatun 'alal fathi karena anta itu adalah mabni fathah fi mahalli raf'in di tempatnya rafa fi mahalli raf'in yang menempati tempatnya rafa. Itulah itu ya penjelasan dari anta walaupun sebagai mubtada tetapi tetap tetap mabni fathah. Begitu juga wa kalimatu haula'i dan begitu juga dengan kalimat haula'i fil mitsalil tsani pada contoh yang kedua maf'ulun bihi itu sebagai maf'ul bih. Walam tadhar dan tidak kelihatan 'alaiha al-fathatu dan tidak kelihatan di situ tanda fathahnya. Li'annaha mabniyah karena itulah adalah mabni. Walau anna isman mu'araban walaupun di situ sebagai isim mu'arab itu isim yang ya bisa kadang rafa, kadang dhammah, kadang fathah, kadang nasab, kadang jazm, kadang jar itu namanya mu'arab. Kalau mabni selamanya masih utuh. Halla mahalliha lakana mansuban bil fathati. Yang harusnya menempati tempatnya nasab dengan tanda fathah. Walidzalika oleh karena itu yuqalu dikatakan fi i'rabiha dalam i'rabnya bahwa kalimat haula'i mabniyatun iku mabni alal kasri mabni kasrah fi mahalli nasbin mahal nasab yang menempati tempatnya i'rab nasab. Itu ya penjelasannya. Terus walihada as-sababu yuqalu fi i'rabi kalimatin. Walihada dan inilah sebabnya dikatakan bahwa kalimat hadas. Terus selanjutnya adalah contoh nomor 3 hada fil mitsalis tsalits pada contoh yang ketiga mabni ala bukan sukun ini. Mabni alal fathi fi mahalli jarrin yang menempati tempatnya jar. Itu ya li'annaha masbuqatun bi harfi jarrin karena diawali oleh huruf jar. Harusnya kan huruf jar yang diawali oleh huruf jar maka dibaca jar atau kasrah. Fi i'rabil fi'li yang menempati tempatnya i'rab. Itu ya. Selanjutnya tashrabanna fil mitsalil akhir pada contoh yang terakhir innahu mabniyun 'alal fathi harusnya adalah mabni fathah. Ya fi mahalli jazmin yang menempati tempatnya jazm. Li binaihi wa dukhuli lamun nahiyah. Ini karena masuknya lam nahiyah. Alaihi terhadap kata tashrabanna. Harusnya kan ketika ada fi'il mudhari yang diawali oleh lam nahi maka di situ harus jazm. La taktub, la taqra, la tarji, jangan pulang. La taftah, jangan kamu buka itu ya. Tetapi di sini tashrabanna tetap mabni fathah, banna mabni fathah, baknya ya di situ ya, bukan nunnya ya. Syaraba, yashrabu, tashrabu itu ya. Ada nun taukid, maka baknya menjadi mabni fathah karena ada nun taukid. Itu ya, walaupun ada lam nahi tetap dibaca fathah, tidak dibaca sukun karena di situ adalah mabni fathah. Itu ya penjelasannya kaidahnya. Idza waqa'at kalimatun mabniyatun jika kata yang di situ adalah mabni yang jatuh atau yang menempati tempat dari tempatnya rafa atau tempatnya nasab atau tempatnya jar atau tempatnya jazm la yataghayyar tidak berubah akhiruha akhir katanya akhir kalimatnya ya wa yuqalu dan dikatakan innaha fi mahalli raf'in maka hanya dikatakan sebagai mahal rafa atau mahal nasab atau mahal jar atau mahal jazm ala hasbi mawdhi'iha fil jumlah sesuai dengan tempatnya jabatannya dalam sebuah jumlah.
Itu yang dinamakan al-i'rab al-mahal. I'rab yang hanya menempati saja, tidak di situ tidak muncul tanda i'rabnya. Sekarang tamrinat nanti ditulis ya di buku tulis ya. Bayyin ma fil ibarah al-atiyah, tentukan dalam paragraf berikut minal kalimat al-mabni, dari kalimat-kalimat yang di situ adalah mabni, allati fi mahalli raf'in, yang menempati tempatnya rafa, atau fi mahalli nasbin, yang menempati tempatnya nasab, wallati fi mahalli jarrin, yang menempati tempatnya jar, wallati fi mahalli jazmin, yang menempati tempatnya jazm. Ya, dari paragraf ini kita disuruh untuk mencari mabni yang di situ menempati tempatnya i'rab, baik rafa, nasab atau jar atau jazm. Yuk dibaca. Ra'aitu rajulan minal ladzina jarrabu al-umura fasa'altuhu anis sifati allati tuksabul insanu qabulan fi hadhihi dunya. Faqala amil an-nasa bima tuhibbu ayyu'amiluka bihi wajamil man yujamiluka wala taqsuranna fi wajibin alaika wala numakkinanna wasyian ayyufsida ma bainaka wa bainan nasi. Artikan dulu ya, nanti kamu yang menentukan mana yang mabni mahal rafa, mana yang mabni mahal nasab, mana yang mabni mahal jazm, mana yang mabni mahal jar. Ra'aitu rajulan minal ladzina jarrabu al-umura. Saya melihat seorang laki-laki dari orang-orang yang melakukan eksperimen terhadap sesuatu. Jarrabu, eksperimen ya, atau percobaan, penelitian lah. Fasa'altuhu, maka saya bertanya kepadanya anis sifat, dari sifat-sifat allati, yang tuksabul insan qabulan, yang dilakukan oleh manusia qabulan, tetapi diterima fi hadhi dunya. Orang laki tersebut ingin melakukan eksperimen yang dimana sifat-sifat yang bisa diterima oleh manusia di dunia ini. Faqala, maka dia menjawab, amil an-nasa, serawung bergaul ya. Bergaulilah manusia bima tuhibbu, sesuai dengan apa yang kamu suka. Jika kamu tidak suka, maka orang lain pun juga tidak akan suka. Jika kamu menyukai hal itu, maka orang lain pun akan menyukai hal itu. Ya, itu ya maksudnya, bergaulah dengan manusia dengan apa yang kamu sukai. Jangan kita yang tidak suka terus memaksakan orang lain untuk menyukai hal itu. Itu pasti terjadi kontra. Amil an-nasa bima tuhibbu, amil bergaulah an-nasa dengan manusia bima tuhibbu, dengan apa yang kamu sukai. Ayu amiluka bihi, untuk berinteraksi dengan mereka. Wajamil mayujamiluka, dan perbaikilah orang yang membuat kamu baik ya, dan berbuat baiklah terhadap orang yang berbuat baik kepadamu. Wala taqsuranna, dan janganlah curang fi wajibin alaika, terhadap kewajiban yang ada pada kamu. Wala numakkinanna, ya, dan jangan kita memungkinkan wasyian, menjadi orang pengadu domba, ayyufsida ma bainaka wa bainan nasi, yang merusak hubungan antara kamu dan antara manusia. Itu isi dari paragraf tersebut. Tentukanlah di mana kata yang di situ mabni tetapi menempati tempatnya rafa, nasab, jar atau jazm. Sekian, mohon maaf kalau kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.